Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan Dusun Angker bagian yang ke-8. Terima kasih untuk kawan-kawan yang masih bergabung bersama Bukan Channel Horor. Sholawat salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dan kita kirimkan Al-Fatihah untuk makhluk Allah, baik yang terlihat ataupun yang tidak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Kang Acep lewat Twitternya dan diolah kembali oleh Dukun Milenial. Langsung saja pada ceritanya. Dusun Angker bagian yang ke-8, korban berjatuhan. Apa-apaan ini? Kok sudah gelap saja? Arhan tersentak kaget saat menyadari hari telah berangsur gelap. Ada yang tidak beres. Ini bukan malam hari, tapi ada seseorang yang sedang mengawasi kita. Orang itu pasti sangat sakti. Tukas Pak Tohar seraya memutar batangannya. Firasatku mengatakan orang-orang gelap itu yang sedang mengintai kita, kata Cayut saat melihat kelebatan banyak siluet di antara pepohonan yang memisahkan antara rumah-rumah dan gapura tersebut. Berarti orang-orang itu bukan berasal dari dusunnya Pak Ihsan. Lalu dusun ini, Pak Ihsan tidak pernah mengatakan bahwa ada dusun lain yang tidak jauh dari dusun yang ia pimpin. Tukas Pak Tohar seraya menyempitkan kedua matanya, melihat ke arah 4 siluet yang sedang bergerak tepat di antara pepohonan. Tidak, sebaiknya kita tinggalkan tempat ini. Ini bahaya, ujar Arkim seraya bergegas diikuti yang lain. Mereka segera meninggalkan tempat itu ketika dirasa keadaan menjadi mencekam karena kehadiran kelebatan sosok-sosok gelap itu. Namun kemudian tiba-tiba terdengar suara mendesis yang datang dari belakang diikuti suara jeritan Cayut yang tengah berlari bersama Dani. Cayut tiba-tiba jatuh tertelungkup setelah menjerit. Semua orang lantas menghentikan langkahnya kemudian berbalik ke arah Cayut. Cayut, kamu kenapa? Peki Arkim seraya menghampiri rekannya yang kini tertelungkup dalam kondisi lemah. Astaga, dia terkena panah, Peki Arhan. Pak Tohar segera menyoroti punggung Cayut dan mendapati sebatang anak panah menancap di punggung Cayut. Allahu Akbar, kita sedang diserang. Kita harus mencari tempat aman, ucapnya seraya membantu Arkim memapah Cayut. Darahnya terus merembes. Apa di antara kita tidak ada yang membawa kotak P3K? Ucap Dani yang tampak menyoroti punggung Cayut seraya celingukan. Awas! Teriak Arhan seraya mendorong Dani hingga terjatuh saat sebatang anak panah melesat ke arahnya. Anak panah tersebut mengenai sebatang pohon yang berada dekat dengan Dani. Di saat mereka hendak mencapai tepian sungai, mendadak beberapa sosok gelap bermunculan menghadang. Mereka semua menodong Pak Tohar dan kawan-kawan menggunakan berbagai jenis senjata. Beberapa di antaranya yang datang dari belakang langsung memukul jatuh Pak Tohar dan yang lain. Dalam keremangan saat itu, Pak Tohar diseret oleh beberapa orang pengepung dalam kondisi dari wajah hingga ujung kaki dipenuhi tetesan darah. Laki-laki itu terlihat tidak berdaya saat orang-orang semi telanjang tersebut membawanya melewati gerbang dari tumpukan batu yang mengarah ke perkampungan itu. Teman-temannya tidak kalah menderitanya dari dia, mulai dari Arkim hingga Dani dalam kondisi yang serupa dengannya, apalagi Cayut yang kini dalam kondisi tidak sadarkan diri. Laki-laki itu dalam kondisi koma setelah terluka oleh sebatang anak panah yang menembus punggungnya. Pak Tohar masihlah tersadar. Ia dapat melihat kiri dan kanan jalan tanah dengan lebar kira-kira 2 meter yang dilewatinya. Jalan tersebut berada di tengah-tengah rumah-rumah yang rata-rata terbuat dari kayu dan bambu serta bertatap daun ilalang atau rumbia. Pak Tohar terkesiap saat melihat sebuah tiang pancang kayu yang menancap ke tanah. Bagaimana tidak, di atas tiang pancang tersebut terdapat sosok tubuh manusia yang dipajang
dalam kondisi sebagian tubuhnya telah rontok hingga memperlihatkan tulang-tulangnya. Ia berdiri ngeri saat melihat itu, apalagi saat ia menyadari bahwa mayat yang dipajang itu sudah tidak berkepala. Yang lebih membuatnya terkejut adalah ternyata mayat tersebut bukan satu-satunya. Ia melihat mayat lainnya yang dipajang di atas tiang pancang yang juga dalam kondisi telah membusuk. Mayat-mayat yang dipajang tersebut rata-rata sudah tidak berkepala, namun bukan berarti semuanya. Ada satu mayat yang masih terlihat memiliki kepala, namun terbungkus semacam kantung yang terbuat dari karung goni. Mayat yang satu ini lebih terlihat jelas karena adanya sebuah obor yang menyala tepat di seberangnya. Tak lama kemudian, orang-orang dari dusun angker itu tiba di depan sebuah bukit kecil yang bagian puncaknya berupa dataran rata. Tampaknya bukit tersebut sengaja ditata seperti itu dengan tujuan tertentu. Sesampainya di depan bukit yang dikelilingi rumah-rumah itu, mereka berhenti jenak. Setelah salah seorang dari mereka berlari memutari bukit tersebut, iring-iringan yang membawa Pak Tohar dan yang lain melanjutkan langkah menaiki bukit tersebut. Dalam keremangan saat itu, mereka mengikat buruannya di bawah tiang pancang yang berjumlah sama dengan jumlah buruannya, yaitu 5. Salah seorang dari mereka menyalakan beberapa obor yang tersedia di bukit tersebut. Obor-obor tersebut kemudian menerangi tempat tersebut. Terlihat orang-orang yang kebanyakan adalah laki-laki itu hanya mengenakan pakaian yang minim bahan, pertanda mereka adalah suku primitif yang memiliki peradaban yang terbelakang. Mereka mengacung-acungkan senjata ke para buruannya. Salah satu dari mereka tampak kemudian mendekat ke salah satu buruannya, yaitu Pak Tohar. Ia membawa sebilah senjata sejenis parang yang tampak berkilat karena cahaya dari obor yang menyala. Mungkinkah ia akan mengakhiri hidup Pak Tohar menggunakan parang tersebut? Namun yang jelas ia terpaku pada seorang kakek yang muncul sambil membawa suatu wadah seperti mangkok, tapi terbuat dari tanah liat atau gerabah. Kakek itu juga membawa sebuah tongkat kayu dengan gagang seperti kepala ular kobra. Kakek yang semi telanjang seperti orang-orang dusun angker itu terlihat komat kamit seperti sedang membaca mantra. Ia kemudian mengacungkan tongkatnya ke udara. Selanjutnya ia menghampiri orang yang tengah bersiap menghabisi buruannya, yang dalam hal ini adalah Pak Tohar. Ia memberi isyarat berupa gerakan dengan di depan leher yang artinya habisi dia. Seraya menaruh wadah dari kerabat tepat di hadapan Pak Tohar. Mungkin wadah itu akan digunakan untuk menampung darah dari korban yang sebentar lagi akan dihabisi. Orang tersebut mengangguk, kemudian mengangkat parangnya dan mengarahkan ke tengkuk Pak Tohar, kemudian secepat menebasnya. Namun mendadak ia membatalkan gerakannya ketika sosok nenek berwajah menyeramkan serta berambut mengembang menampakkan diri tepat di hadapannya. Eksekutor Pak Tohar itu lantas mundur sembari melotot ke arah sosok mistis yang sebelumnya adalah sosok yang mengganggu Pak Tohar dan kawan-kawan. Sosok itu menyeringai, kemudian tertawa berderai. Sosok nenek tersebut kemudian melayang, meliuk ke arah Arhan yang dalam kondisi lemah. Selanjutnya, sosok itu memasuki tubuh Arhan, di mana pemuda tersebut langsung beringas memutuskan tali ikatannya. Makin seru. Itu tadi kisah yang ke-8 ya. Kita tunggu lagi kisah yang ke-9. Masih di Dusun Angker. Karya dari Kang Acep lewat Twitternya. Terima kasih Kang Acep. Terima kasih untuk yang mendengarkan juga. Semoga menjadi hiburan bagi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.